Baik, selamat malam, Pak Andreas. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas holistik yang dikerjakan. Untuk tugas holistiknya berjudul Machine Learning Based Detection of Code Plagiarism Using Pre-trained Models and Synthetic Anomaly Analysis. Jadi dari judul tersebut sebenarnya dilatar belakangi oleh plagiarisme kode yang semakin marak di dunia pendidikan, terutama pada tugas pemrograman. Dan metode tradisional seperti JPLEG, MOS yang hanya efektif pada plagiarisme secara langsung atau dengan teknik copy-paste. Kemudian dilatar belakangi juga dengan teknik penyamaran atau obfuscation yang semakin banyak digunakan, dimulai yang paling sederhana, yaitu penggantian nama variabel atau fungsi, lalu perubahan struktur logika pemrograman, lalu yang terkini adalah penggunaan dari generative AI seperti ChatGPT yang semakin sering digunakan dalam penyamaran ataupun plagiarisme. Yang menjadi tantangan utama ini adalah sulit mendeteksi makna atau struktur yang disamarkan meskipun memiliki fungsionalitas yang sama. Dan solusi yang dibutuhkan saat ini adalah sistem yang dapat mendeteksi dan membaca makna atau semantik, struktur atau sintaksis, dan gaya pemrograman. Dan hal ini didukung oleh teknologi code pre-trained models seperti CodeBERT yang menawarkan pendekatan baru dalam pendeteksian pola plagiarisme yang tersembunyi. Rumusan masalahnya terbagi menjadi tiga. Sebenarnya saya akan bacakan intinya, yaitu yang pertama, bagaimana mengatasi kelemahan deteksi berbasis sintaksis. Jadi di sini kami ingin mengidentifikasi dan juga ingin mengatasi keterbatasan sistem yang telah ada sebelumnya. Lalu di rumusan masalah kedua, bagaimana merancang metode ekstraksi fitur dari model pre-train dan juga mengenai sintaksis. Di sini adalah proses bagaimana kita merancang metode ekstraksi dan integrasi berbagai fitur dengan memanfaatkan dari representasi semantik melalui beberapa code pre-train model seperti CodeBot, KCodeBot, atau Codify, lalu diukur menggunakan cosine similarity dan juga RKRGST atau Rapcard. Running Card-Rubbing Graded String Tiling sebagai metode tradisional yang tidak kita hilangkan, dan juga pendeteksian anomali sintaksis. Lalu yang ketiga adalah bagaimana membangun sistem otomatis klasifikasi plagiarisme yang efisien dan adil. Di sini tujuannya dari setelah rumusan masalah kedua terjawab adalah membuat sebuah sistem otomatis yang dapat dibuat menggunakan machine learning yang nantinya dapat merupakan sebuah alat yang efisien, adil, dan dapat diandalkan dalam memberikan sistem peringatan dini kepada dosen. Tujuan penelitiannya sebenarnya tiga. Yang pertama, mendeteksi plagiarisme secara kompleks, baik dari struktur sintaksis kode ataupun AI tools. Yang kedua, menggabungkan representasi semantik dan juga fitur sintaksis, lalu membangun pattern otomatis untuk deteksi plagiarisme. Studi literaturnya sebenarnya dari berbagai penelitian sebelumnya ini telah diusulkan berbagai metode deteksi plagiarisme kode. Namun sebagian besarnya masih terbatas pada pendekatan berbasis pencocokan tekstual. Jadi pendekatan ini merupakan pendekatan paling tradisional dan juga mungkin ada beberapa paper yang menggunakan model pembelajaran mesin atau model machine learning yang sederhana. Dan pendekatan-pendekatan ini tuh terbukti masih belum efektif dalam mengidentifikasi dari sisi plagiarisme kode yang disamarkan terutama dengan teknik obfuscation ataupun terdapat beberapa modifikasi struktural. Jadi dari penelitian sebelumnya itu kita bedakan dalam penelitian ini. Jadi kita menggunakan code pre-trained models untuk semantik, ada CodeBERT, CodeBERT, dan juga Codify. Lalu menambahkan analisis anomali sintaksis melalui parse tree dari ANTLR untuk menangkap pola yang tidak wajar di dalam struktur kodenya. Kemudian kita menggunakan kombinasi dari perhitungannya, baik menggunakan cosine ataupun graded string tiling. Dan juga untuk machine learning-nya kita menggunakan ensemble learning untuk meningkatkan akurasi dan generasi model.
Berikut adalah metodologinya, jadi gambar sebelah kiri merupakan metodologi kami, dan di sebelah kanan merupakan referensi dari paper berjudul Source Code Plagiarism Detection with Pretense Model, Embeddings and Automated Machine Learning. Keduanya hampir mirip workflow-nya, tetapi yang membedakan adalah yang pertama adalah pendekatan hybrid dataset melalui semantik, sintaksis, dan metrik samaan. Sedangkan di modul kanan ini hanya menggunakan dari semantik saja. Lalu kalau yang membedakan lagi adalah representasi semantik yang kami gunakan adalah QuoteBird, GraphQuoteBird, dan 35. Sedangkan pada paper referensi menggunakan Unix Coder, PLBART, dan CodeBird. Analisis anomal sintaksis juga berbeda karena di bagian paper referensi tidak ada, kita menggunakan pakaian TLR. Dan sisi klasifikasinya berbeda. Di yang model kami menggunakan logistic regression, random forest, XGBoost, XGBoost, dan CatBoost. Lalu digabungkan dalam ensemble learning menggunakan voting classifier dan juga stacking classifier. Datasetnya berasal dari 710 file Python mahasiswa dan dikumpulkan dari 24 praktikum mahasiswa dengan total ada 84 file Python yang kita modifikasi secara random menggunakan ChatGPT sebagai label simulasi plagiarisme. Setelah di pairwise atau dibandingkan satu per satu, terdapat 6.343 total pasangan. Setiap pasangan memiliki label 0 dan 1, 0 untuk yang tidak plagiat dan 1 untuk yang plagiat. Semua data dinormalisasi menggunakan min-max scalar. Lalu data imbalance pada data plagiat ini karena 1:4 kita menggunakan smooth. Berikut ini mungkin data visualisasinya secara sederhana. Lalu ini mungkin hasil evaluasi machine learning-nya. Sebenarnya tidak masuk dalam proposal, tapi berhubung tugasnya sudah rampung, mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa di sini terdapat dua metode menggunakan smooth dan tidak menggunakan smooth. Untuk yang tidak menggunakan smooth diungguli oleh stacking classifier dengan akurasi 89,17%, tetapi untuk yang penggunaan smooth diungguli oleh sama masih stacking classifier untuk akurasi, tetapi untuk keseimbangan masih lebih seimbang di penggunaan CatBoost untuk yang menggunakan smooth. Ini merupakan gambar bar chart yang mungkin tidak terlalu jelas, tetapi intinya mirip dengan tabel yang tadi. Lalu ada erosi curve, jadi saya menghitung area under curve-nya, dan diungguli untuk yang without smooth ini ada di angka 0,94 atau di stacking classifier. Lalu untuk yang di penggunaan smooth itu ada di voting classifier. Berikut web interface-nya sebenarnya sederhana, hanya user menginput zip lalu langsung keluar hasilnya, pengolahan machine learning, tabel perbandingan mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 dengan relasi menggunakan network graph. Jadi dari network graph ini dosen dapat tahu mahasiswa mana yang bekerja sama dengan mahasiswa yang lain. Lalu pengujian black box acceptance ini untuk kelasnya Bumawati saudara, tapi tujuannya untuk menguji apakah siap di deploy atau tidak dari API-nya. Keterbatasan aplikasi dan menghasilkan sebenarnya tantangannya ada di penggunaan smooth yang menurunkan akurasi dan diperjelas oleh studi dari dua paper yang menguatkan bahwa smooth ini kurang efektif pada high dimensional data dan oleh karena itu disarankan untuk menggunakan teknik undersampling dan lebih sederhana dibandingkan smooth, jadi tidak membiasakan klasifikasi ke arah kelas yang minoritas. Lalu dampak kedepannya dari paper ini adalah menyediakan kerangka hybrid untuk analisis semantik dan sintaktik dalam kemajuan alat deteksi plagiarisme kode dan menjadi alat yang menjadi integritas akademik dengan web yang intuitif. Langkah berikutnya menganalisis dataset, terutama mengganti smooth menjadi penggunaan undersampling ataupun oversampling maksudnya untuk menghindari ketidakseimbangan kelas, mengoptimalkan efisiensi komputasi untuk skalabilitas dan evaluasi berbagai bahasa dan dataset real. Ini perbandingan studinya yang embedded detection ini merupakan tugas skripsi kami. Kalau yang run LP ini salah satu paper
Jadi dari pendekatan utamanya sebenarnya banyak yang berbeda, dimulai dari jumlah fitur, pendekatan utama, code treatment modelsnya, hingga ke implementasinya juga berbeda. Kesimpulannya sebenarnya deteksi bagian kode ini berhasil dilakukan, termasuk dengan teknik association dan fitur semantik yang sintaktis ini berhasil diintegrasikan, dibuatkan menjadi sebuah pipeline yang otomatis dibangun mulai dari ekstraksi sampai ke hasil klasifikasi machine learning melalui web interface yang mudah digunakan, mendukung visualisasi dan pelaporan plagiarisme secara interaktif, dan dapat mencapai akurasi sebesar 89,17 dengan ROC area under curve 94% melalui model ensemble learning yaitu static classifier. Berikut adalah referensinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.